Bapak Ibu Shalom, puji nama Tuhan, menyapa Bapak Ibu lagi di hari yang baru dengan berkat dan kemurahan yang baru untuk kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus menolong kita di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan juga pergumulan kehidupan kita. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dengan tema karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kemarin kita belajar bagaimana Roh Kudus menyatakan kebenaran, mengajar kebenaran, mengingatkan tentang kebenaran. Tetapi juga ketika kita sedang dalam pergumulan, kesulitan, tantangan, bertanyalah kepada Roh Kudus. Kemudian di hari ini saya ingin membaca pasal yang keempat ayat yang ke-31 yang berkata seperti ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sekali lagi izinkan saya untuk mengingatkan kita tentang latar belakang situasi ini atau konteks cerita ini. Pada waktu itu Rasul Petrus dan Yohanes dilepaskan dari sidang mahkamah agama, lalu kemudian mereka mendengar ancaman dari tua-tua dan imam-imam kepala, lalu kemudian para murid berdoa karena situasi itu, karena ancaman dan situasi yang tidak mudah itu. Lalu kemudian yang menarik adalah di dalam doanya para murid berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan. Dan di dalam ayat yang ke-41, ayat terakhir dari perikop ini, dikatakan di sana ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Ada tanda yang ajaib lagi. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, meskipun ini bukan peristiwa yang sama, tapi ada tanda yang ajaib di mana tempat mereka berdoa itu seperti goyang. Ya, ada tanda-tanda ajaib. Tetapi yang menarik adalah para murid tidak hanya berfokus kepada tanda-tanda itu. Yang menarik lagi dikatakan di sana di dalam bagian yang kedua atau ayat yang 31 yang B, dikatakan di sana bukan hanya mereka mengalami tanda-tanda ajaib atau peneguhan, tetapi dikatakan di sana mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi di dalam hidup mereka, dari dalam hidup mereka ada keberanian yang muncul. Mereka dimampukan untuk menghadapi situasi yang tidak mudah itu, bahkan mereka berani bertindak memberitakan kebenaran Allah. Sekali lagi konteksnya adalah mereka di dalam ancaman, di dalam tekanan, dalam situasi yang tidak mudah. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus memampukan orang percaya. Mereka tidak terpuruk dengan situasi itu, tidak putus asa dan tidak berhenti menyampaikan kebenaran. Bahkan dikatakan di sana mereka memberitakan firman Allah dengan berani, dengan semangat, dengan antusias. Salah satu pekerjaan Roh Kudus ketika Roh Kudus memenuhi orang percaya, ketika Roh Kudus menyatakan kehendaknya, dorongannya kepada orang percaya, maka orang percaya itu akan diberikan kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak mudah. Sehingga sekalipun sulit, orang percaya mau terus maju, tidak menyerah, pantang untuk patah arang, tetapi justru bersemangat, antusias, dan optimis. Roh Kudus bekerja, memenuhi orang percaya, dan memampukan orang percaya untuk menghadapi tantangan kehidupan. Salah satu ciri khas dari orang percaya adalah hidup dengan optimis atau antusias. Saya selalu tertarik dengan kata antusias yang berasal dari bahasa Inggris enthusiasm. Kata enthusiasm berasal dari bahasa Yunani entheos. En berarti di dalam, theos berarti Allah. Ketika seseorang di dalam Allah, hidupnya diwarnai dengan semangat gairah, seperti yang sudah kita dengar beberapa waktu yang lalu. Roh Kudus ketika bekerja menyadarkan bahwa orang percaya itu punya Allah, sehingga hidupnya diwarnai dengan optimisme, gairah, semangat, seperti yang dihadapi oleh para murid. Ketika Roh Kudus bekerja, ada dorongan, ada semangat, ada gairah, ada keyakinan bahwa Tuhan memampukan. Apapun yang menjadi tantangan kehidupan kita, mari semangat karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang memampukan kita, menolong kita, membuat kita mampu menghadapi situasi sekalipun itu sulit secara manusia. Bila firman ini menolong kita untuk menghadapi kehidupan kita di sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih dan kesetiaan Tuhan, sungguh Engkau baik.
Biar firman yang kami dengar boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga buahnya dinikmati oleh orang lain dan mempermuliakan Tuhan di surga. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.